Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan membahas sedikit tentang kasus Jiwasraya yang dilansir dari netralnews.com. Ungkap cara Beni Cokro menggarong Jiwasraya. Denny, gua masukin Rocky dan Mardigu. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkap sosok Beni Cokro Saputro terkait korupsi yang dilakukannya terhadap asuransi Jiwasraya. Selain membuat opini panjang, ia juga mengunggah video di channel YouTube-nya. Dalam akun Facebook-nya Sabtu 6 Juni 2020, Denny juga membuat cuitan. Katanya masih memantau. Biar lebih mudah penjelasannya, gua masukin tokoh bernama Rocky dan Mardigu. Sementara tulisannya dirilis diantaranya di tagar.id. Berikut catatan lengkap Denny Siregar dengan judul Cara Beni Cokro Menggarong Jiwasraya. Denny Siregar, cara Beni Cokro menggarong Jiwasraya. Oh no! Kejahatan kerah putih selalu sangat rumit karena dilakukan orang super pintar. Lihat bagaimana Beni Cokro menggarong Jiwasraya. Denny Siregar. Kemarin sidang perdana kasus asuransi Jiwasraya mulai digelar. Bisa dibilang ini kasus besar karena negara, dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN, rugi sampai 17 triliun rupiah. Oh no! Itu bukan uang sedikit, karena di sana ada uang ribuan nasabah. Bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini? Rumit. Penjelasannya, kejahatan kerah putih atau disebut white collar crime selalu merupakan kejahatan yang paling rumit karena dilakukan orang-orang yang super pintar. Tidak mudah mendeteksi jejak kriminal mereka karena di setiap jejak mereka selalu memasang jebakan sehingga selalu lolos dari hukum. Oke, kita sederhanakan saja ya. Asuransi Jiwasraya sebenarnya sudah lama merugi. Sejak tahun 2006 kalau tidak salah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sudah melihat Jiwasraya memainkan laporan keuangannya supaya kelihatan untung, padahal rugi besar. Manipulasi laporan keuangan ini dinamakan window dressing. Secara bisnis, kalau kita taruh uang kita di asuransi, uang itu pasti diputarkan perusahaan asuransi itu ke banyak investasi. Dan kita sebagai nasabah asuransi biasanya dapat manfaat seperti jaminan ketika kita sakit. Perusahaan asuransinya lah yang bayar. Selain model standar seperti itu, ada lagi model yang saving plan. Kita taruh duit di perusahaan asuransi itu dalam bentuk investasi dan mendapat bagi hasil dari keuntungan sebesar 9-13% setahun dari uang yang kita taruh di sana. Pastilah mereka menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi daripada kita taruh uang di bank. Jadi kalau kita taruh uang 1 juta rupiah di sana, kita dapat bagi hasil lebih dari 100.000 rupiah setahun. Masalahnya, namanya investasi ada yang untung dan ada juga yang rugi. Sedangkan perusahaan asuransi seperti Jiwasraya itu tetap harus membayar keuntungan kepada nasabahnya. Meskipun investasi mereka rugi. Mulai paham kan? Gini deh, misalnya si Rocky datang ke gua, Den, gua punya duit 1 juta rupiah nih. Bisa nggak dengan duit ini lu kasih gua penghasilan 100.000 setahun? Ya, gua terima duit si Rocky. Siapa tahu ketika gua investasikan duitnya, gua dapat untung 300.000 rupiah. Yang 100.000 gua kasih ke si Rocky, gua dapat 200.000 rupiah. Cuan kan? Uang si Rocky akhirnya gua investasikan ke perusahaan si Mardigu. Ternyata si Mardigu cuma ngomong besar. Bilangnya triliuner, tapi nyatanya abal-abal, malah sibuk jualan seminar. Ya rugi deh. Tapi kan gua juga tetap harus bayar si Rocky keuntungannya 100.000 rupiah. Kebayang nggak gua ini sebagai perusahaan asuransi Jiwasraya dengan nasabah puluhan ribu, Rocky lain yang investasi ke sini? Ruginya sudah pasti triliunan rupiah.
Terus bagaimana caranya gue harus mengembalikan duit si Rocky itu? Disinilah kuncinya. Manajemen Jiwasraya tahu ketika mereka masuk ke dalam perusahaan Jiwasraya sebenarnya sudah rugi besar, tapi mereka dipaksa untuk menjadikan Jiwasraya untung. Bagaimana caranya? Ya, tarik duit nasabah lagi dan berinvestasi lebih besar lagi. Disinilah masuk yang namanya Beni Cokro. Menurut Wikipedia, Beni Cokro adalah cucu dari pendiri Batik Keris. Cuma si Bencok. Nama panggilan Beni Cokro ini lebih jago main saham daripada jadi pengusaha batik. Dia sudah dikenal di dunia saham sebagai pemain gorengan. Jadi bukan tahu bulat saja yang digoreng dadakan ya. Saham juga bisa, apalagi kalau yang menggoreng sekelas Beni Cokro. Nah, ngobrol punya ngobrol, si Beni Cokro tahulah Jiwasraya punya masalah besar yang utang triliunan rupiah ke para nasabahnya. Beni pun mendekati para direktur Jiwasraya. Biasanya sih sambil main golf, ini deh, gimana kalau gua yang mainin uang nasabah Jiwasraya? Tenang, di tangan gua lu bisa dapat keuntungan besar yang bisa dipakai bayar utang nasabah. Enak kan? Pasti untung besar, kata si Beni meyakinkan para direktur. Direktur Jiwasraya tertarik dong. Tapi mereka juga pingin nebeng duit ke si Beni. Mereka bilang, terus gua dapat apa? Beni jawab, tenang, gua atur semua. Lu pasti dapat komisi gede. Disinilah terjadi peristiwa korupsinya. Ketika para direktur memperkaya diri mereka sendiri. Beni Cokro kemudian mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya murah. Tapi kalau digoreng oleh Beni Cokro, perusahaan itu bisa tiba-tiba nilai sahamnya tinggi. Misalnya, Jiwasraya beli saham perusahaan Beni Cokro sebesar Rp1.000 per lembar saham. Beni menjanjikan saham itu nanti naiknya sampai Rp1.000.000 per lembar saham. Jadi nanti Jiwasraya dapat untung ratusan miliar rupiah. Gila kan? Beli Rp1.000 per lembar dapat untung 1 juta per lembar. Siapa yang gak hijau matanya? Dan ini transaksi jutaan lembar saham. Masalahnya namanya juga investasi, apalagi yang mainin si Beni. Jiwasraya jangankan untung 1 juta rupiah. Saham-saham itu anjlok sampai Rp50 per lembar saham. Rugi bandar. Oh, no. Para direktur sudah dapat komisi. Broker seperti si Beni juga sudah dapat komisi. Nasabah yang punya duit di asuransi yang gigit jari. Oh, no. Dan angka kerugian yang sudah mencapai triliunan rupiah di Jiwasraya itu langsung bengkak menjadi 17 triliun rupiah. Ambyar. Yang enak ya si Beni Cokro. Dengan main menggoreng saham seperti itu, harta pribadinya saja sudah mencapai 9 triliun rupiah. Aset tanahnya di mana-mana dan dia masuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Wow. Karena utangnya menumpuk, Jiwasraya pun gagal bayar hasil investasinya ke nasabah. Nasabah pun teriak dong, "Woi, duit gue kemana? Balikin dong." Kejaksaan Agung dengar dan orang-orang yang terlibat pun ditangkap satu persatu. Begitu penjelasan sederhananya. Kalau penjelasan detailnya, waduh rumit banget. Bisa botak kepala kita lihat bagaimana Beni Cokro dengan lihai memainkan gorengannya. Tapi dengar-dengar dari para terdakwa, Kejaksaan Agung sudah menyita harta mereka total sebesar 13 triliun rupiah. Wow, besar juga. Dan ini menjadi harapan baru buat para nasabah kalau satu waktu uang mereka akan dikembalikan. Maklumlah, yang investasi di Jiwasraya ini bukan saja orang kaya, tapi juga orang yang hampir seluruh tabungan hidupnya diinvestasikan supaya dia bisa mendapat penghasilan tambahan di sana.
Mari kita dukung Kejaksaan Agung segera menuntaskan kasus goreng-menggoreng saham ini dengan tersangka utama Beni Cokro. Semoga cepat selesai dan kita harus apresiasi kalau pemerintah ingin masalah ini segera tuntas dan nasabah tidak dirugikan. Penulis buku Tuhan dalam secangkir kopi. Dilansir dari netralnews.com. Bagaimana menurut Anda? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.